A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, anak-anakku, bagaimana keadaan kamu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mari kita syukuri atas segala nikmat yang Allah berikan, dan dengan nikmat ini kewajiban kita ialah menjadi manusia yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang taat dan juga manusia yang bermanfaat. Baik anak-anak, sebelum dimulai mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Matematik hari ini masih melanjutkan bangun ruang mengenai luas permukaan dan volume pada bangun yang keempat, yaitu tabung. Bagaimana mencari luas permukaan dan volume tabung? Mari kita lanjut. Kita baca basmalah dulu. Bismillah. Baik, sebelum membahas luas permukaan dan volume, mari kita kenalan dulu dengan sifat-sifat bangun tabung. Ya, kita lihat bangun ruang. Nah, tabung mungkin sudah tidak asing lagi ya. Tabung ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti celengan, seperti tempat minum, atau seperti apa lagi? Mirip, mungkin ada yang punya juga seperti ember ya, walaupun nggak bentuk tabung sempurna, atau juga seperti tempat sampah. Nah, itu kurang lebih bentuknya seperti itu. Bagian bawah tabung berbentuk lingkaran, di mana lingkaran itu kan memiliki jari-jari. Jari-jari ialah jarak dari ujung sampai ke titik pusat atau ke tengah. Sedangkan diameter adalah jarak dari ujung sampai dengan ke ujungnya. Itu. Nah, selain alas yang bentuk lingkaran, tabung memiliki tutup yang berbentuk lingkaran juga. Berarti alas dengan tutup ini sama ukurannya. Gitu ya. Nah, kemudian tabung juga memiliki selimut yang bisa kita ketahui tingginya. Seperti itu. Kita lihat bagian pertama, sisi. Tabung memiliki 3 sisi yang terdiri dari sisi lengkung dan 2 sisi yang berhadapan. Nah, ini memiliki sisi lengkung dan 2 sisi yang berhadapan. Nah, ini 2 sisi yang berhadapan nih, ya. Nah, ini sisi lengkung namanya. Sisi lengkung ini ya, atau disebut juga selimut. Nah, ini disebut juga alas. Ini disebut juga tutup. Nah, alas tabung, selimut tabung, dan tutup tabung. Berarti terdiri dari 3 sisi. Nah, oke, bisa dipahami ya. Alas dan tutup bentuknya lingkaran. Rusuk memiliki 2 rusuk lengkung. Nah, ini masuk dengan 2 rusuk lengkung ini nih. Nah, ini rusuknya ya. Ini 2 rusuk lengkung. Rusuk 1, ini rusuk 2. Nah, 2 rusuk lengkung bentuk lingkaran. Nah, tidak memiliki titik sudut. Nah, tidak memiliki titik sudut. Mengapa? Karena dia tidak seperti balok. Kalau balok kan ada titiknya ya di ujung-ujungnya. Kalau di sini dia nggak ada ujungnya. Gitu. Jadi tidak memiliki titik sudut. Nah, baik, itu 3 sifat dari bangun tabung. Kita lanjut ya. Nah, yang pertama, luas permukaan tabung. Pak Bayu ulang sedikit. Yang dimaksud dengan luas permukaan adalah
luas dari sisinya ya, sisinya, luas dari sisi-sisinya. Tabung tadi punya berapa sisi? 3. Nah, jadi tabung ini kalau kita bedah, kita buat kerangka atau jaring-jaring, maka dia akan berbentuk sisi 1, 2, 3. Nah, gitu. Berarti kita cari nih luas dari sisi-sisinya. Nah, satu ini kan tutup ya. Satu ini kan tutup. 2 namanya tadi apa? Selimut. 3 namanya alas. Berarti kita cari luas tutup, luas selimut, dan luas alas. Nah, gitu. Nah, yang bikin mudah, yang buat mudah, alas dan tutup ini kan sama-sama bentuk lingkaran dan ukurannya sama. Nah, bagaimana bisa mencapai rumus ini? Nah, Pak Bayu mau ajarin sebentar. Lihat sini. Begitu. Jadi luas permukaan tabung adalah tadi apa? Luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Gitu kan? Karena luas permukaan mengandung arti luas dari sisi-sisinya. Luas alas bentuk lingkaran, berarti luas lingkaran apa? Pi R kuadrat tambah, ini luas selimut tambah luas tutup pi R kuadrat. Nah, pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat jadinya ada 2. Jadinya 2 pi R kuadrat ditambah luas selimut. Nah, sampai sini dipahami ya. Pi R kuadrat tambah 2 pi R kuadrat. Pi R kuadrat tambah pi R kuadrat jadinya 2 pi R kuadrat. Atau pi R kuadratnya dikali 2. Gitu kan? Nah, lanjut. Pertanyaannya sekarang, luas selimut ini apa sih rumusnya? Nah, kita lihat. Jadi, selimut ini kan kalau dibedah nih, bangunnya berbentuk persegi panjang ya. Nah, sini Pak Bayu bedah di sini ya. Bangunnya kan persegi panjang. Persegi panjang itu kalau luasnya itu bukannya P kali L ya? Iya kan? Nah, jadi panjang ini, panjang dari selimut ini ialah merupakan fungsi dari keliling lingkaran. Panjang dari selimut ini adalah keliling lingkaran. Misal, jadi kan ini ada, misalnya contohnya ada bangun persegi panjang, terus dia menyelimuti sebuah bangun tabung. Misalnya ada bangun tabung di sini. Ada bangun tabung. Ini kan? Nah, maka si persegi panjang ini dia akan menyelimuti dari ujung sini sampai ujung sini nih. Nah, menyelimuti. Sehingga fungsi panjang ini berubah jadi fungsi keliling lingkaran. Gitu. Jadi keliling lingkaran itu apa? 2 kali pi kali R. Ya, keliling lingkaran itu 2 kali pi kali R. Gitu ya. Jadi panjangnya berubah jadi 2 kali pi kali R dikali dengan lebarnya berubah jadi apa? Lebarnya berubah jadi tinggi. Berubah jadi fungsi tinggi kali tinggi. Gitu. Jadinya 2 kali pi kali R kuadrat ditambah 2 pi R T. Nah, gak usah bingung ya. Kali ini kita ubah jadi nggak ada tandanya, gitu aja. Ini ya, 2 pi R nya dikeluarin.
2 pi R. Dua-duanya kan punya pi R. Tuh. Dua-duanya punya pi R. R-nya di sini ada 2. Jadi R ditambah T. Gitu. Jadi persamaan umumnya adalah 2 pi R ditambah T. Pak, kenapa sih begini? Coba kalau kita kali, nah ini pesawat sederhana, hasilnya apa nih? 2 pi R kali R kuadrat tambah 2 pi R kali T, 2 pi RT. Sama nggak dengan yang ini? 2 pi R kuadrat, 2 pi R kuadrat sama 2 pi RT, 2 pi RT sama. Oh, jadi rumus terakhir itu merupakan penyederhanaan bentuk. Jadi kalau ditanya luas permukaan tabung pakai yang mana? Pakai ini. 2 pi R buka kurung R ditambah T. Ya, kalau dengan menggunakan tutup. Paham? Kalau dengan menggunakan tutup. Nah, 2 pi R ditambah T. Baik, lanjut. Luas permukaan bangun di samping adalah nanti kita jawab. Oh, kita selidiki dulu nih. Diketahui apa? R-nya itu 14 ini diameter ya. Kan dari ujung sampai ujung. Diameter. Berarti jari-jarinya 14 bagi 2. 7 cm. Nah, tingginya berapa? Tinggi tabung 17 cm. Ditanya luas permukaan. Jawab. Apa tadi? Luas permukaan tabung adalah 2 pi R buka kurung R ditambah T. Ini ya, ini luasnya. Sini, pindah sini. Maaf, nggak muat. 2, karena R-nya kelipatan 7, berarti pakai 22 per 7 dikali jari-jarinya 7 cm. Jari-jari buka kurungan 7 cm ditambah jari-jari 7 cm, tingginya 17 cm. Nah, pindah sini ya, nggak muat. Nah, titik ini artinya kali, sama aja, boleh tulis kali deh, biar nggak bingung. 7 dibagi 7, 1. Boleh ya, atas dibagi bawah, coret. Berarti sisa 2 kali 22 kali 1 cm. Berarti hasilnya 44 cm. Buka kurung 7 tambah 17 berarti 24 cm. Nah, buka kurung ini kan artinya kali ya. Berarti 44 cm dikali 24 cm. Artinya buka kurung itu mengandung arti kali. Ya, ini kurung ini artinya apa? Artinya kali. 44 kali 24. Kita di sini. 44 kali 24. 16. 17. 8. 6. 5. 10. Nah, ini ada 1056. cm-nya ada berapa nih? cm1, cm2, cm persegi. Jadi jawabannya 1056. Nah, gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Baik, lanjut. Volume tabung. Nah, kalau volume ini berkaitan dengan isi. Baik bisa dia diisi oleh apa waktu itu? Air atau udara yang bisa memenuhi bangun ruang tersebut. Ingat persamaan umum apa? Persamaan umum dari volume. Persamaan umum dari volume, luas alas kali tinggi. Ini selalu pakai ya. Coba kita gambarkan. Volume luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuk apa?
lingkaran. Berarti luas alas lingkaran apa? Pi R kuadrat, ya kan? Kali T. Atau biar lebih mudah, Pi R kuadrat T jadinya. Tuh. Atau kalau belum bisa, berarti Pi dikali R kuadrat kali T. Ya, ini boleh, ini juga boleh. Karena kalau nggak ada tandanya itu berarti mengandung arti kali. Ya. Gak usah diapalin, ingat aja luas alas kali tinggi. Luas alasnya lingkaran kali tinggi. Nah, jawab. Volume bangun berikut adalah biasa. Pertama lihat ini jari-jari apa diameter. Ujung sampai ujung ya, ada titik-titik, berarti dia diameter. Berarti diketahui apa? Diameternya 30 cm. Berarti jari-jarinya, jari-jari itu kan diameter bagi 2. 30 cm bagi 2. Berarti 15 cm. Nah, dapat. Ini tingginya kan? Tingginya 32 cm. Dah, udah punya jari-jari, udah punya tinggi. Ditanya volume. Tanya volume. Jawab sini aja. Volume adalah luas alas kali tinggi. Alasnya bentuk lingkaran, Pi R kuadrat, luasnya kan kali T. Masukin. Oh, jari-jarinya itu 15, bukan kelipatan 7 ya. Bukan kelipatan 7. Dan tingginya juga 32, nggak bisa dibagi 7. Berarti pakai apa nih? Pakai 3,14 gitu ya. Berarti 3,14 kali 15 cm kali 15 cm kali 32 cm. Gini. Nah, gitu. Kalau Bapak sih biasanya kerjain yang angkanya mudah dulu. Yang desimal terakhir. 15 kali 15. Berapa 15 kali 15? Sini ya. Udah disiapin coret-coretan. Jawaban nomor 2. 15 kali 15. 225 sih kalau nggak salah. 7 5 5 2 225 ya. Berarti 225. Lanjut tadi kali 32 kan, kali tingginya 10 4 5 4 15 6 7 6 0 0 1 12 7.200. Nanti ya, 7.200. Balik lagi ke halaman ini. Berarti 3,14 kali 7.200. cm-nya ada 3. 1 2 3. Berarti cm kubik. Nah, ini gampang nih berarti ini. Desimalnya ini di belakang koma ada 2. Di belakang koma ada 2 angka. Di sini ada 2 angka ratusan. Berarti mereka saling 2 angka ini, ratusan ini bisa menghilangkan desimal ini. Kenapa begitu? Karena ini kalau diubah jadi pecahan kan gini. Aduh, nggak muat nih. Bapak di halaman tadi ya. Sini ya. Nah, sini. Berarti 3,14 kali 7.200. Kalau diubah pecahan kan 314 per 100 kali 7.200. Coret nolnya 2 kan. Nah, berarti tinggal 314 kali 72 cm kubik. Berapa nih? Sini 314 kali 72 8 26 28 79 21 ya. Berarti hasilnya adalah tambah 8
01 16 1 22 608 cm kubik ya. Kalau mintanya ke liter, berarti tinggal dibagi 1000, berarti 22,608 liter ya. Kalau mintanya liter, tapi dia mintanya apa nih? Nah, mintanya cuma cm kubik, berarti jawabannya B. Nah, gitu ya. Atau kalau yang sudah paham, 02 ini kan buat menghilangkan koma 2 gitu. Jadinya langsung 314 kali 72. Oh, ini kurang kubik. Ya. Baik, pesan Bapak fokus di sini nih. Nah, dia jari-jari apa diameter ya. Pak, kalau jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, tapi tingginya kelipatan 7, boleh nggak 22/7? Boleh ya. Jika jari-jari bukan kelipatan 7, tingginya tapi kelipatan 7, boleh dipakai 22/7. Nah, terakhir nomor 3. Rani memiliki botol minum bentuk tabung ya, seperti tumbler. Panjang diameter botol minum Rani 7 cm. Volume botol minum Rani adalah 693 cm kubik. Tinggi botol minum Rani adalah, berarti kalau diketahui Rani punya botol minum ya, anggaplah botol minumnya gini ya. Nah, ini ada tutupnya. Kalau tutupnya kan nggak dihitung. Nah, botol minum Rani. Nah, diameter berarti dari ujung sampai ujung nih 7 cm. Itu diameter kan. Tingginya, tingginya belum tahu. Tapi volumenya 693 cm kubik. Tapi kalau diisi volumenya 693 cm kubik. Nah, volume di sini yang dimaksud ialah volume sampai penuh ya. Nih, volume kalau diisi air sampai penuh, volumenya 693 cm kubik. Bagaimana mencari tingginya? Nah, kita jawab. Nah, ini ada volume. Ya. Ada volume, ada jari-jari, ada diameter, ditanya tinggi. Ada 3 item ini nih, ada volume, diameter, tinggi. Berarti pakai rumus apa nih? Ya, berarti pakai rumus volume. Ya kan? Volume apa tadi? Luas alas kali tinggi. Ya kan? Nah, masukin deh volumenya berapa? 693 cm kubik sama dengan pi. Pi-nya pakai 22/7. Ya, maaf ya. 22/7 atau 3,14. Nah, tergantung dari R-nya. R-nya ini berapa nih? Lihat, diameternya 7, berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari itu kan diameter bagi 2. 7 bagi 2. 7 bagi 2 itu 3,5. Nah, berarti kita pakai berapa jari-jarinya? Pakai 3,5. Nah, salah. Ini akan susah nanti ngitungnya. Pakainya ini 7/2. 3,5 kan bentuk lainnya pecahannya 7/2. Berarti pakainya 7/2 aja. Ya. Pakainya 7/2. Nggak usah kita jadikan ke dalam desimal, pakainya dalam bentuk pecahan. Nah, masukin deh, lanjut. Berarti karena di sini ada angka 7, maka kita pakainya 22/7. 22/7 kali 7/2
cm kali 7/2 cm. Paham ya? Jari-jarinya 7/2. Jangan pakai yang 3,5, nanti susah. Kali tingginya T. Kan kita mau nyari T. Nah, pindah, nggak muat. Nah, sini. Lanjutan nomor 3. Lihat ya. Ulang. Volume PR kuadrat T. 3 berapa tadi? 93 ya. Oh, 693 cm kubik sama dengan 22/7 kali 7/2 cm kali 7/2 cm kali tinggi. Tingginya masih tinggi ya, kan belum tahu. Nah, gimana caranya nih? Ingat konsep yang matematik nih. Konsep. Kalau 10 itu sama dengan 10 itu 2 kali berapa? Misalnya 2 kali berapa? Nah, berapa ini Bapak ganti misalnya huruf Y. Kan kita tahu 10 itu 2 kali 5 Pak, Y-nya 5. Tahu dari mana Y-nya 5? Nah, tahu dari mana Y-nya 5? Berarti karena yang ditanya Y, 2 ini harus pindah ke bawah. Nah, jadinya 10 kan 2 dikali Y. 2 ini pindah ke bawah, jadinya 10 dibagi 2 sama dengan Y. Y-nya sama dengan 5. Gitu ya. Berarti yang bukan ditanya ini, yang bukan ditanya ini pindah ke sisi sebelah kiri, fungsinya menjadi fungsi bagi. Bapak ulang, yang bukan ditanya pindah ke sebelah kiri, pindah ruas, tadinya fungsi kali berubah jadi fungsi bagi. Sama dengan ini nih. Nah, ini kan nggak ditanya nih sepanjang ini, berarti berubah jadi fungsi bagi. Berarti 693 cm kubik. Yang garis merah pindah ruas jadi fungsi bagi. Dibagi 22/7 kali 7/2 cm kali 7/2 cm kali, cukup, sama dengan tinggi. Nah, gitu ya, gak usah bingung. Mereka itu cuma pindah ruas ke kiri, berubah jadi fungsi bagi ya. Bagi nih yang garis merah, yang ini sekarang Pak Bayu ganti bagi. Berarti selesaiin. Jangan merah deh, biar hitam. Atas bagi bawah boleh 11 gitu kan. 7 bagi 7 habis. Berarti sisa 11 kali 7. Berarti gimana tuh? Berarti 693 cm kubik per 11 kali 1 kali 7. Berarti 77 cm nya ada berapa? 1, 2 cm kuadrat dibagi 1 kali 1 kali 2 bagi 2 sama dengan T. Itu ya. Nah, Bapak ulang, 693 cm kubik per 72 cm persegi per 2. Nah, kita lihat apa garis kuning. Yang per ini nih, yang gede, itu artinya bagi. Kalau bagi itu kan artinya dibalik ya. Dibalik jadi kali. Contoh misalnya 2 dibagi 1/3, artinya 2 dikali 3/1 gitu kan. Nah, ini sama, berarti dibalik. Nggak muat nih, maaf ya, kita garis lagi. Tulisannya tadi berantakan. Nah, ini terakhir nih, kotak ini nih. Nah, berarti 693
sentimeter kubik dibagi kan berubah jadi kali dibalik 2/77 cm persegi sama dengan T. Itu ingat yang ini, kalau dibagi berubah jadi balik, 3-nya jadi di atas, 1-nya di bawah. Tuh, 2-nya jadi di atas, 7 di bawah. Nah, dicoret nih. 693 dibagi 77. Jawabannya 9. Ya kan? 7 kali berapa? 3. 9 kan? 63. 693 dibagi 77 9. Sentimeter per sentimeter 3 bagi sentimeter 2, sisanya sentimeternya cuma 1. Ya. Sentimeter 3 dibagi sentimeter 2, jadinya cm-nya tinggal 1. Kali 2 sama dengan T. Jadilah 9 kali 2 18 cm sama dengan T. Oh, berarti tingginya 18 cm. Nah, jawabannya berarti D. Itu ya. Nah, sekian, terima kasih. Barakallahu fikum. Tadi ini ada yang lihat ya. Ada yang tinggalan. Sentimeter 3 dibagi sentimeter 2. Nah, 3. Jadi kalau secara matematik ini sama aja dengan sentimeter 3 dikurang 2. Ini kan? Ini kan atas sentimeter, bawah sentimeter. Sama dengan sentimeter pangkatnya 3 dikurang 2. Yang atas 3, bawah 2. Jadi sentimeter pangkat 1. Sentimeter pangkat 1, pangkat 1 yang ditulis jadinya cm. Gitu. Berarti kalau ada sentimeter pangkat 5 per sentimeter pangkat 2, berarti sentimeter 5 dikurang 2, sentimeter pangkat 3. Ya, ini satuannya seperti itu. Ini contoh sampel. Ya kan? Kalau di sini berarti cm3 dibagi cm2, jadi cm-nya 1. Nih yang Bapak kuning. Ya. Karena baik, sekian. Terima kasih, barakallahu fikum. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.